Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang teks ceramah. Apa itu pengertian ceramah, lalu macam-macam ceramah dan juga menelaah bagian-bagian penting dalam isi teks ceramah. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita masih akan tetap membahas teks ceramah, tetapi berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat teks ceramah dan bagaimana membedakan teks ceramah dan teks lainnya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita simak dulu teks berikut ini. Ya adik-adik, apa yang kalian pahami setelah melihat dua teks tersebut? Ya betul, di teks pertama itu adalah teks eksplanasi, sedangkan di teks kedua itu adalah teks ceramah. Nah, apa yang membedakan teks ceramah dan teks yang lainnya? Ya, kita lihat penjelasan berikut ini. Untuk membedakan teks ceramah dan teks lainnya, kita dapat melihat isi dan struktur dan juga kebahasaan. Nah, struktur teks ceramah itu terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan itu ada pembuka dan juga pengantar. Nah, pembuka ini biasanya terdapat salam pembuka, ucapan terima kasih, dan juga ucapan syukur. Nah, selanjutnya itu ada pengantar. Nah, pengantar ini biasanya terdapat paragraf yang mengantarkan kepada isi ataupun materi yang akan kita bahas. Nah, biasanya pengantar ini terdiri dari berita ataupun informasi yang faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu ada isi. Nah, isi ini ada inti dan gagasan. Inti ini adalah materi yang dipaparkan oleh pembicara ataupun penceramah kepada pendengar, sedangkan gagasan yaitu poin inti yang akan dipaparkan oleh penceramah kepada pendengar. Nah, selanjutnya ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi dari simpulan dari isi tadi. Lalu ada juga ucapan permintaan maaf dan juga salam penutup. Selanjutnya mengonstruksi ceramah. Bagaimana cara kita membuat teks ceramah? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita menentukan tema. Tema apa yang akan kita bahas dalam ceramah tersebut. Apakah itu Ramadan, Maulid Nabi Muhammad SAW, ataupun tema lainnya gitu. Kita tentukan agar tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya kita tentukan judul. Judulnya apa? Nah, selanjutnya kita mencari sumber referensi bacaan-bacaan yang mendukung akan tema tersebut, apa yang akan kita bahas tersebut. Nah, tujuannya agar apa yang kita sampaikan itu tidak keliru gitu. Ada dasarnya, ada pondasinya. Nah,
itu bisa berupa Al-Quran, hadis ataupun berita yang faktual yang memang benar adanya seperti itu. Lalu selanjutnya kita mempetakan isi yang akan kita bahas, yang akan kita paparkan itu melalui outline. Nah, agar tidak melebar kemana-mana, kita petakan apa paragraf pertama kita akan membahas apa, terus yang selanjutnya apa, dan selanjutnya terus agar yang kita bahas itu tidak melebar kemana-mana dan juga dapat dipahami oleh pendengar seperti itu. Ya, kita bahas teks yang sudah kita simak tadi. Sudah kita tentukan bahwa teks kedua itu adalah teks ceramah. Kita lihat itu apakah benar teks ceramah. Di warna merah dan warna kuning itu adalah bagian pendahuluan. Di warna merah itu adalah bagian pembuka. Ada ucapan salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Lalu di warna kuning itu adalah pengantar. Bisa kalian lihat sendiri, simak sendiri. Dan yang selanjutnya itu ada warna hijau gelap ataupun hijau tua. Di hijau tua itu adalah bagian isi. Terdapat inti dan juga gagasan yang hendak dipaparkan oleh si penceramah. Nah, selanjutnya ini ada warna biru dan hijau terang. Nah, di warna biru ini dan hijau terang ini adalah bagian penutup. Di warna biru ada simpulan. Nah, sedangkan di hijau muda atau hijau terang ini ada ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Sekian pembahasan untuk hari ini. Jika dirasa kurang, adik-adik bisa membaca dan mencari referensi lain atau bisa bertanya langsung kepada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.